Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas modul project Bhinneka Tunggal Ika ya, dengan tema keberagaman budaya. Atau kelas memimpin doa terlebih dahulu supaya ilmu yang didapatkan di siang hari ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang dipanjatkan, apa yang dilambungkan ke langit ya adalah tadi ilmu ilmu tentang ilmu yang bermanfaat. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang berbagai keberagaman ya, atau Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu ya, sama yang berbangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pembelajaran kali ini berbasis ya TPACK, yaitu tentang menggunakan handphone kalian sebagai media untuk belajar. Ya, pertemuan kali ini targetnya karena ada 15 hari ya dalam pembelajaran P5 ini, kalian silakan dari pertemuan pertama ini ya sampai hari yang kelima atau satu minggu ke depan itu mencari bahan-bahan ya, mencari bahan-bahan yang akan digunakan nanti untuk membuat proyek ya. Silakan gunakan handphone kalian untuk mencari apa itu keberagaman ya. Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok ya sesuai dengan yang diinginkan oleh kalian. Di sini ada yang suka dengan nomor 1 sebelah mana? Baik ya, itu kelompok 1 ya. Ada yang suka dengan nomor 2? Baik, kelompok 2 ya. Ada yang suka dengan nomor 3? Sebelah mana 3? Ya boleh, kelompok 3 ya. Ada yang suka dengan nomor 4? Ya, kelompok 4. Ada yang suka dengan nomor 5? Ya, ini kelompok 5 ya. Ada yang suka dengan nomor 6? Ya, ini nomor kelompok 6 ya. Ada yang suka dengan nomor 7? Baik, ya ada 7 kelompok ya. Silakan untuk mencari atau membuka link YouTube-nya, dicari tentang pemahaman apa itu keberagaman. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan secara singkat apa itu keberagaman. Bapak akan cek ya, dibuka link YouTube-nya, dibuka handphone-nya. Karena nanti ada salah satu yang menyampaikan secara singkat tentang keberagaman ya. Ada apa? Iya, tentang keberagaman ya. Sudah dibuka YouTube-nya. Dicari ya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan adalah kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai jenjang. Jadi memiliki berbagai perbedaan dalam bidangnya. Ada yang bidangnya mungkin sebagai petani yang kalau dilihat dari sisi kerjaannya, itu kan dari sisi letaknya, ada yang di pegunungan, gitu kan. Dari sisi apa lagi? Sisi sukunya, ada suku Sunda, Dayak ya, ada suku Jawa, nah, itu ya Indonesia ya. Berapa dua tahun tadi? Kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan. Kondisi di mana masyarakat dapat memahami ya perbedaan, karena Indonesia ini beragam, berbeda suku, bangsa dan lain sebagainya. Beragam. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan masyarakat. Oke, di tengah kehidupan masyarakat. Baik ya. Berikutnya kelompok 4. Mana adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih. Kelompok 5. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah kenyataan adanya perbedaan di antara manusia seperti perbedaan budaya, fisik, dan bahasa. Ya, baik, terima kasih. Kenyataan bahwasanya ada perbedaan di antara manusia, dari fisiknya, bahasanya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Adalah keadaan atau situasi di mana terdapat perbedaan atau variasi dalam berbagai aspek seperti budaya, agama, suku, dan bahasa. Oke, suku dan bahasa.
Baik, terima kasih ya. Terakhir dari kelompok 7 apa itu keberagaman ya? Variasi yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat dan lingkungan. Ya, perbedaan ya dari masyarakat dari luar. Pakaian adat gitu kan yang menarik ya. Namun pakaian adat ini dijadikan sebuah keberagaman karena adat Sunda beda pakaiannya, adat Bali pakaiannya juga beda kan ya. Jadi semua suku mempunyai apa tadi keberagaman atau budaya atau pakaian adatnya masih. Silahkan memilih pakaian adat ya yang kalian sukai yang akan menjadi salah satu proyek P5 kali ini ya tentang keberagaman. Baik, Bapak kan beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Tinggal nanti kalian menyebutkan pakaiannya dan apa sih alasannya mengambil tema pakaian tersebut. Ya, baik. 15 menit dari sekarang. 15 menit sudah berlalu. Apakah menanyakan dari kelompok 1 terlebih dahulu? Apa pakaian adat yang dipilih dari kelompok 1? Kalau kami sepakat memilih baju bodoh, Pak. Baju bodoh asalnya dari Sulawesi Selatan. dari Sulawesi. Apa alasannya memilih baju bodoh sebagai proyeknya? Karena modelnya simpel, Pak, jadi gampang dibuat. Oh, modelnya simple, gampang dibuat, gitu kan? Mungkin ada alasan bahan-bahan yang udah dicari, gitu ya. Baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, berikutnya dari kelompok 2. Baju adat apa ini untuk kelompok 2? Baju adat mantenan dari Jawa Timur. Alasannya apa alasannya? Oke, melestarikan budaya Jawa Timur. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami memilih baju bolos dari Sumatera Utara. Kulos dari Sumatera. Nah, alasannya apa alasannya? Alasan memilih itu termasuk ke dalam baju dari Indonesia dan itu bajunya juga mudah dibuat. Mudah dibuat dari bahan-bahan ya. Berikan tepuk tangan ya untuk kelompok. Jadi baju adat King Bibi ini dari Kalimantan Barat. Iya. Itu karena modelnya simpel tapi bermakna dan unik, Pak. Terus baju King Bibi ini sendiri itu mudah untuk dibuat dengan bahan-bahan sederhana seperti kalung. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Yang mengenang, silakan. Kami memilih baju adat Pesaan dari Jawa Timur. Baju adat apa? Pesaan. Pesaan. Pesaan dari Jawa Timur. Timur. Alasannya? Karena mudah dibuat, tidak memerlukan banyak biaya, dan salah satu anggota kami Cocok untuk apa? Oh, menggunakannya. Berarti modelnya sudah dipersiapkan siapa? Modelnya siapa yang dari? Apa baju adat yang dipilih? Baju pengantin Parenone Acara renome dari DKI Jakarta. DKI Jakarta. Alasannya apa mengambil baju adat? Karena memiliki perpaduan warna yang menarik sama mempunyai desain yang sempurna. Oke, berikan tepuk tangan. Kita sudah memilih baju adatnya dan memberikan alasan yang berbeda-beda beragam gitu ya, sesuai dengan kapasitas atau kesiapan untuk melaksanakan proyek tersebutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ya. Silakan kalian mencari dari sekarang ya bahan-bahan apa saja yang diperlukan ya untuk membuat tadi ya baju adat yang kalian pilih ya. Silakan dari sekarang dicari ya. Bapak akan beri waktu ya selama satu pertemuan mungkin ya, 1 pekan ya untuk mencarinya ya, atau 10 jam banyak sekali ya. Nah, disusun apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dengan detail ya yang akan kalian dapatkan. Baik, itu saja dari Bapak. Dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Bapak kita akan melanjutkan proyek P5 ya hari ini. Pertemuan yang lalu kalian sudah memilih ya, memilih apa? Baju adat yang akan kalian buatkan dan Bapak sudah menginstruksi kepada kalian untuk mencari bahan-bahannya. Persilakan setiap kelompoknya mempresentasikan bahan-bahan apa saja yang akan disiapkan. Tadi dari kelompok 1 ya, pertama Bapak akan balik dari kelompok 7 terlebih dahulu ya untuk menyebutkan bahan-bahan yang sudah ditemukan. Baik, silakan. Bahannya Bahan itu ada
kertas karton, Iya. terus kertas metalik, Iya. terus pipa, terus lem tembak, terus ada plastik, ada kawan, sama ada kertas pet. Oke, pesannya sudah dibuat pesannya? Udah. Oke, sudah ya. Nanti dipersiapkan ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 7 ya. Berikutnya dari kelompok 6. Kelompok 6. Bapak kelompok 6 ya. Bahan-bahannya apa saja yang dipersiapkan? Bahan-bahan yang kita gunakan itu ada trash bag, Iya. ada kardus, kain bekas, bambu, rendah, lem tembak, karboni, benang, plastik, tali rafia, tarik manit, dan yang terakhir ada cat. Dan saya untuk membuatnya. Berikan warna lain. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Berikutnya kelompok 5. Apa saja bahan-bahannya? kardus, spons, karton, styrofoam, bulu ayam, karbon, kain kayu mani, payet, kayu, gas metalik, paralon, blok, dan hutan. Oke, itu bahan-bahannya yang sudah ini kan ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Berikutnya kelompok 4. Bahan-bahannya apa saja? Bahannya ada kertas karton, kardus, kayu, kawat, kertas minyak, karung, pilok putih dan hitam, Iya. manik, alat jahit, kertas metalik, kain, dan motif, kain baju, serta blok. Oke, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Berikutnya dari kelompok 3. Sebelah mana kelompok 3? Ya, boleh. Bahan-bahannya apa saja? Silakan. Bahannya yang pertama ada gunting, ada lempar, jarum jahit, Sang, wah, ada bahan juga ya. ada kardus, karton, trash bag, kain pecat, bambu, kawat, kertas foil, manik-manik, cat, tusuk sate, dan katak ban. Ya, baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2, apa saja bahan-bahan yang dipersiapkan? Ada trash bag, karton coklat dan hitam, Iya. kertas emas, kardus, kain pecat, paralon, manik-manik, cat, lem tembak, benang, tisu, dan datorik. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Berikutnya tadi kelompok 1, apa saja bahan-bahan yang dipersiapkan? Ya, persiapkan. Satu trash bag, 2 kain pecat, 3 kardus, 4 kertas metalik, 5 tisu, 6 sendok plastik, 7 paralon, 8 manik-manik, 9 karton, 10 cat akrilik, 11 penda, 12 tusuk sate. Ya, berikan tepuk tangan. Kan sudah kalian persiapkan tadi ya. 80% adalah bahan bekas ya, yang sudah tidak terpakai lagi disulap ya, berubah kan seperti salabim ya, menjadi bahan yang unik yang bisa apa? Bernilai seni dan bagus sekali. Baik, untuk berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalian akan ya membawa bahan-bahan tersebut dan membuatnya ya. Untuk kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ya, dilanjut nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas melanjutkan proyek ya P5-nya tentang baju adat. Kalian akan membuatnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, sepertinya di belakang sudah banyak sekali karya-karya kalian yang sudah disiapkan ya dari hasil pembuatan baju adatnya. Akan mempersilakan setiap kelompoknya untuk mempresentasikan ya lama-lama ya maksimal 5 menit lah. Yaitu
hasil karyanya ya. Siap semua anggota kelompoknya dan modelnya juga ikut ke depannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama ya. Ya. Kalung ini terbuat dari 3 bahan, Ya. yaitu ada kardus untuk dalam ini dan dilapisi dengan kertas metalik, Ya. dan selanjutnya memakai rantai manis-manis dari pemain. Oke. Berikutnya ini baju atau apa ini? Wah, bagus sekali ya. Coba jelaskan apa tadi? Ini roknya berpotensi flashback Pak, bahan utamanya. Bahan utamanya flashback ya. Itu ada skin persa, terkait. Terus ini ada tisu-tisunya Pak, buat ekor ini. Terus ini gambar sasi ada ayo. Ini kertas metalik, terus ini kertas juga gambar Pak. Ini berarti untuk karnavalnya ya? Iya, itu kan. Baik, ya bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan ya. Nah ini yang dipegang apa ini? Apa ini alat ini? Terbuat dari apa? Oh, paralon. Ya, bahan dasarnya sendok dan paralon. Oh, ada kardusnya. Oh, untuk pengaitnya. Oke, tidak ini ya. Bagus sekali. Berikutnya bajunya. Oke, bahan dasarnya Itu flashback. flashback. Terus dibentuk pola baju. Dijahit atau tidak? Dijahit Pak. Ya, Terus oke. dikasih hiasan buat ininya baju. Oke. Pakai kita. Kita itu yang dipegang berikutnya. Oke. Terbuat dari apa? Kardus sama ini tusuk sate. Oh, terus ke sate dulu ternyata ya. Ada yang dua, kan ya. Jadi ya pilih sate dulu. Nah, itu kan dipakai ya. Baik, terima kasih. Nah, silakan. Bisa dijelaskan ini. Ini menggunakan paralon gas, lalu ininya menggunakan kardus yang sudah dibentuk. Ya. Ini ditempelin. Kardusnya itu ada 4 bagian, jadi sebelah sini 2, di belakang 2. Jadi iya, dijatuhin Pak. Terus ini pakai dilapisin pakai kertas metalik. Karena ini mulai dibentuk dari kertas metalik. Baik, terima kasih. Berikutnya bajunya ini bahan dasarnya apa? Respek. Oke, ya. Dijahit atau dilap? Dijahit. Ya. Berikutnya kain apa ini? Kain perca untuk apa ya? Bawahnya gitu ya. Ini berarti perempuan atau laki-laki? Laki-laki modelnya. Terbuat dari kain perca ya? Oke, di sini. Berikutnya ini apa? Kerisnya, wah kelihatannya. Ya. Dari kardus dan dilapisi dengan Kain perca. Berikutnya, oh topinya, ya terbuat dari apa topinya? Iya. Terbuat tadi. Oke, semuanya berarti 80% ya. Jadi ya, semuanya adalah barang bekas disulap menjadi sesuatu yang indah ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok dua ya. Ya, kelompok 3 ya. Ini pemakan dari awal dulu ya. Dari bajunya terbuat dari apa nih? Kain bekas. dan ini dilapisi sama flashback. Ini ada cekerengnya. Ini Oke, bekas juga. Oke, semua bekas ya berarti ya. Oke. Berarti ini laki-laki atau perempuan ini? Oh, perempuan. Oke, laki-laki ya. Berikutnya bawahnya ini pecah ya. Dijahit. Bukan dilem ya? Iya, Bukan ya. Terlepas kalau dilem ya. Jahit. Berikutnya apa ini? Hiasan. Oh, tin liganya. Terbuat dari apa ya? Oke, berikutnya ini. Yang satu kepala itu buat dari apa? Ya, berikutnya sama apa? Oh, tusuk sate juga ya, ya berguna ya. Sate digunakan, tusuknya diambil untuk ya,
kerajinan ya. Jadi tukang tusuk sate nanti nggak buang fokus lagi ya. Ada yang kerajinan ya. Oke, berikutnya ini apa nih? Oh, buat karnaval di belakangnya ada makna di belakang di balik ini. Yang tersirat apa? Enggak ada, cuma untuk karnaval aja menghiasi ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok tiga. Baik, silakan kembali. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok empat ya, kelompok empat ya. Baik, dari awal dulu. Halo, dari apa tadi? Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Oke, ini baju apa ini? Oke, bahan dasarnya apa dari bajunya dulu? Bajunya itu bahan dasarnya kalung goni, ini ada kancing buat baju benang wol. Terus ini juga rata-rata pakai benang wol sama manis-manis di kayak Dijahit ya. ya dari Manual ya. Ini berikutnya apa ini? Roknya dari Terus dia sama kayak dijahit. bawahnya itu apa? Ini pakai benang wol Pak. Terus benang wolnya nanti dipayat pakai dijahit. Dijahit juga. Ini Iya. ada bayi Oh, ada rukanya juga. sama ada gelang tangan. Tangannya apa? Dalamnya itu karton. Tato. Terus. Dalam goni terus ditempel kita kain kalau sama benang wol. Oke, bagus sekali ya. Berikutnya ini apa ini? Iya. Oke. Ada apa? Ada karnaval saja. Baik ya. Berikutnya ini ada ini dari dia terbuat dari apa itu? Karamboni. Karamboni. Oh tidak ya, ya sama satunya. Ini ada kopi. Bagi di dalamnya ada pengamannya. Ya. Bulu apa itu? Bulu ayam, bulu bebek. Bulu apa? Burung. Waduh, ya bulu burung ternyata ya. Ini seluruhnya. Jadi biasa dibuang bulunya. Terbuat dari sama. Ya. Dia ada. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Ini adalah kelompok 7 ya. Bapak nanya dari awal dulu ini bajunya, nama dari apa bajunya? Ini dalamnya langsung kain kertas sama kalung goni. Ini langsung pakai plastik. Oh, plastik. Ya, bahan dasarnya berarti plastik apa? Karamboni dan plastik. Itu ini apa ya? Ini buat kalungnya. Terbuat dari Kalung kertas. apa ini? Ada banyak sekali ya. Oke, dari apa ini? Sini ada kertas karton. Oh, dari kertas karton. Dari emas asli ya. Asli kan ya. Baik, berikutnya roknya terbuat dari Kalung goni udah. oh, Dilapisnya itu. dikira bapak itu hanya apa yang namanya satukannya? Tasnya Oh, tali. Ya, atasnya ya. Berikutnya ini mahkotannya Pak. mahkotanya dengan menggunakan Sama tas karton sama kaki. dilapisi dengan harusnya jadi kelihatan indah ya. Baik, berikutnya apa itu? Dan pinggangnya terbuat dari sampingnya, tangannya. Ini ada makna di dalamnya. Ada hanya untuk karnaval saja. Karena dengannya baju adat ya karnaval ya. Ya bagus sekali, berikan tepuk tangan ya untuk kelompok ini. Silakan kembali. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kalian dan persiapkan ya. Besok kita akan melaksanakan karnaval. Siapkan untuk model-modelnya ya. Untuk coba kelompok 1 siapa modelnya? Kelompok 2 siapa modelnya? Dan kelompok 3
Ya, siapa? Laura, kelompok 4? Siapa? Ya, kelompok 5? Rona, kelompok 6? Ya, siapa namanya? Satria. Ya, kelompok 7? Siapa namanya? Ya, baik, semuanya dipersiapkan dengan baik ya. Yang penting dari Bapak untuk pembelajaran hari ini ya, pertemuan berikutnya kita akan menyaksikan karnaval ya, yaitu pakaian adat Nusantara, yaitu dengan tema kebinekaan ya, dengan kearifan lokal atau kebudayaan beragam pakaian adat. Itu dari Bapak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sebelum saya menjelaskan tentang pakaian adat keluarga kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Farel Al-Fikri, selaku perwakilan dari kelompok 1 kelas 11 bersatu. Dalam pagelaran kelima kali ini, kami membuat salah satu pakaian adat dari Sumatera Utara yang digunakan oleh suku Batak yang bernama pakaian adat Ulos. Jadi, langsung saja kita saksikan penampilan dari kelompok kami. Pada zaman dahulu, nenek moyang suku Batak pada waktu untuk kalimin, mereka membutuhkan pakaian yang hangat. Dari kebutuhan inilah lahir membuat kain tenun. Kain tenun ini kemudian digenap kutas pada berfungsi sebagai pakaian sehari-hari untuk menghangatkan tubuh. Pakaian ulos seringkali diibaratkan sebagai tali kasih yang mengikat sesama. Pemberian kain ulos pada orang lain adalah simbol restu dan kasih sayang yang tak berhenti. Jenis kain ulos tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat Batak. Ulos yang lebih tua dan memiliki motif biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian bahan yang digunakan dalam membuat pakaian adat ulos ini yaitu plastik merah, karung beras, kardus, kartu coklat, kertas metalik warna emas, merah, dan perak, serta tujuan dari kegiatan membuat pakaian adat ini yaitu mengenalkan budaya Indonesia pada siswa, menumbuhkan cinta terhadap tanah air, serta meningkatkan kreativitas dan kerjasama tim. Jadi dikarenakan waktu yang terbatas, saya akan mengakhiri penampilan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan, kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya ada penampilan dari kelompok 2 yang akan menampilkan pakaian adat kebaya yang berasal dari Jawa Tengah. Kelompok 2 dipersilakan. Dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Kebaya Jawa Tengah dominan dengan ciri khas berwarna gelap seperti warna hitam. Secara filosofis, kebaya melambangkan keanggunan, kesederhanaan, kesopanan, dan ketaatan. Dalam kebudayaan Jawa, wanita yang mengenakan kebaya dianggap memiliki budi pekerti yang luhur, mampu menjaga martabat serta menjaga kehormatan dirinya dan keluarga. Bahan utama yang kami pilih adalah kantong kresek. Kami memilih kantong kresek sebagai bahan utama baju adat daur ulang untuk mendukung keberlanjutan dengan mengurangi titik dan mempromosikan daur ulang bahan. Ini juga dapat mengurangi kebutuhan untuk bahan baru dan mendorong kesadaran tentang pentingnya daur ulang. Selain itu, baju ini menjadi simbol inovasi dan kreativitas dalam fashion keberlanjutan. Awalnya, kebaya berkembang di era Kerajaan Mataram, terutama di lingkungan Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pakaian pengantin kebaya ini mencerminkan keanggunan dan status sosial yang tinggi, dengan batik sutra atau brokat, serta bawahan kain batik bermotif khusus seperti sido mukti atau sido asih yang dipercaya membawa keberuntungan.
Demikian yang dapat kelompok kami tampilkan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kelompok 3 yang akan menampilkan pakaian adat King Baba yang berasal Kalimantan Barat. Boleh beri tepuk tangannya. Barat yang satu ini digunakan laki-laki asal suku Dayak. Adat ini diambil dari bahasa, itu berarti pakaian, dan baba berarti laki-laki. Ini baju yang digunakan terbuat dari kain goni yang direndam berwarna hitam selama 1 hari. Lalu celana yang digunakan celana bekas yang sudah terpakai. Lalu untuk hiasan kepala, ini biasanya terbuat dari bulu-bulu dan gading yang memiliki warna indah. Namun untuk kreatifan kami sendiri membuatnya dari berbahan kertas karton. Lalu dicat menggunakan cat akrilik agar semirip mungkin menyerupai bulu dan gading. Berikutnya, hiasan kalung yang sering digunakan untuk baju adat King Baba ini tak sekedar berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai jimat dan tolak bala. Biasanya terbuat dari tulang hewan. Tidak hanya itu, kami tabeng yang bernama tapalang merupakan alat kerang suku Dayak yang sebagai perisan pelengkap mandau. Tabeng tawalang ini kami buat menggunakan berbahan kardus, lalu dilapisi dengan kertas manila hitam dan diukir-ukis menggunakan cat akrilik. Ukiran dan motif yang ada pada tabeng tersebut mempunyai simbol identitas, religiusitas, harapan, kejantanan, dan keberanian. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada kelompok 4 yang akan menampilkan pakaian adat Sasampian yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Ciri khas pakaian adat Sasampian dari Minang Kabupaten Barat itu adalah menggunakan soket yang biasanya dihias dengan benang emas atau perak. Biasanya yang fit penuh dengan perak cantik ditambah lagi warna-warnanya yang cerah. Terus dari pakaian ini juga penting, biasanya dipakai dalam berbagai acara adat seperti pernikahan atau festival. Ini bukan cuma soal busana, tapi juga tentang identitas latar dan status sosial. Jadi ketika orang menggunakan pakaian ini menunjukkan kebanggaan akan budaya mereka. Sejarah pakaian adat ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan terus berkembang. Meskipun begitu, unsur tradisional tetap terjaga. Alasannya kami membuat baju ini karena menurut kami sudah dibuat. Maknanya untuk mewakili identitas dan kebanggaan masyarakat Minangkabau. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak presentasi di kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kelompok 5 yang akan menampilkan pakaian adat Pangsi Banten yang berasal dari Provinsi Banten. Untuk kelompok 5 dipersilakan. Baju adat Pangsi Banten merupakan pakaian tradisional yang berasal dari Banten di Indonesia. Sejarahnya berakar pada budaya masyarakat Banten yang kaya akan tradisi. Baju ini biasanya dikenakan oleh pria dan terdiri dari atasan berupa kemeja panjang dan celana yang lebar. Dipadukan dengan tas lempang yang sederhana dan menghias kepala atau disebut topi. Filosofi dari baju Pangsi Banten ini salah satunya terdapat pada kancingnya. Kancing yang berjumlah 5 menandakan rukun Islam yang berjumlah 5. Lalu, desain sederhana dari baju Pangsi Banten ini melambangkan pendirian yang teguh, selalu rendah hati, dan memiliki keyakinan dalam kehidupannya. Bahan dasar yang kami gunakan adalah trash bag yang dibentuk menjadi kemeja dan celana.
Lalu untuk tas lempang kita menggunakan tali rapia dengan karboni yang dijahit seperti tas. Yang terakhir ada penghias kepala atau topeng yang kita bentuk menggunakan kertas karton lalu kita tutup dengan kain batik. Itu semua adalah penjelasan yang bisa saya jelaskan kepada hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu kelompok 6 akan menampilkan pakaian adat rok rumbai yang berasal dari Papua. Untuk kelompok 6 dipersilakan. Rok rumbai biasanya digunakan untuk pegunungan dekat pesisir pantai. Beberapa kelompok yang masih menggunakan rok rumbai ini adalah Setani International Free dan Tebet. Ada umumnya, rok rumbai dikenakan dengan wanita. Namun, jika seorang pria mengenakan rok rumbai, maka dia tidak mengenakan baju kurung seperti wanita bagian tubuh atas. Ditutupi dengan tato bermotif flora dan fauna yang tintanya terbuat dari bahan alami. Baju adat rok rumbai digunakan oleh pria hanya suatu saat, yaitu pada acara adat saja. Tetapi, untuk wanita bisa digunakan dengan baju kurung di atasnya. Pakaian adat Papua ini bernama rok rumbai. Fungsinya untuk menjadi penutup tubuh bagian bawah yang terbuat dari susunan daun sagu kering. Rok rumbai biasanya dikenakan dengan paduan aksesoris seperti hiasan kepala dari bahan hijau, bulu burung kasuari, atau anyaman daun sagu. Semua pakaian adat Papua menggambarkan kedekatan sesuatu dengan alatnya. Alat yang kami gunakan yaitu gunting, is, rem tembak, reptil, terbuas. Dasar yang kami gunakan yaitu tali rapia, kertas karton, kertas emas, kertas warna merah, manik-manik, bulu mainan, dan set. Batik kami menggunakan tali rapia karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sekian yang dapat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan meriah dulu untuk kelas A2. Bangga dengan penampilan kalian. Artinya kalian mampu dan bisa melewati tantangan yang ada kali ini. Dengan kreativitasnya, kalian mampu menciptakan satu hasil karya dari bahan daun elang. Seperti itu ya. Saya ingin ada satu pertanyaan dari dulu. Apa nilai positif yang kalian dapatkan dalam proyek P5 membuat pakaian adat ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dulu. Jadi mungkin manfaatnya dari proyek yang kali ini kita dapat bersama melakukan lebih baik lagi dan di sana tuh mengumpulkan asik dan menjadi seperti ini. Kami jadi bisa berbicara dengan menjadi barang bekas, menjadi barang yang lebih bisa digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator P5 yang sudah luar biasa bekerja bagi pulang demi menyukseskan kegiatan P5, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di tempat, di lokasi untuk menyaksikan penilaian P5 tema 1 yang kawan di tema 1 yaitu kebinaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga hari ini khususnya untuk kelas 11 akan melaksanakan penilaian P5 dengan tema Kebinika Tunggal Ikaan, dan untuk kelas 10 kan sudah ya, untuk tema satunya kalian sudah dinilai
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah Ustaz sehat. Baik, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya tentang kegiatan P5 kemarin. Boleh. Berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah, Sukses. sukses. Ya. Bapak, saya ingin bertanya tentang refleksi yang didapatkan dari kegiatan P5 kemarin. Apa sih Pak? Karena Bapak sebagai koordinatornya nih ya, sukseskan lah. Siap. Dirinya lah. Terima kasih Ustaz. Iya. Semua tidak terlepas dari dukungan Ustaz dan rekan-rekan guru lainnya terutama gitu ya. Di kelas 11 Ustaz, perlu kita ketahui bahwa tema yang kita ambil dalam proyek P5 kemarin adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dengan kami kemarin proyek akhirnya itu adalah pembuatan pakaian adat dari bahan daur ulang. Berarti itu berapa persen daur ulang ya sekitar? Yang daur ulang kemarin kita sampaikan ke anak-anak, kalian harus menggunakan daur ulang minimal 80% untuk dalam proses pembuatannya. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Dan itu sebetulnya bukan satu-satunya tujuan kami di dalam P5 ya Ustaz, proyek akhir itu. Karena pencapaian dari proyek itu ada 4 dimensi ya yang harus kita capai dalam penguatan profil peran Pancasila ya. Dimensi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian keinginan global, penalaran kritis, dan gotong royong. Semuanya alhamdulillah ya. Semua harus tercapai Mas Ustaz sama anak didik dengan indikator-indikator masing-masing dari dimensi tadi. Dan di dalam prosesnya Pak Ustaz, refleksinya adalah ketika anak itu di pekan pertama itu mereka mengeksplorasi terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan mereka nanti bernalar kritis untuk bisa menggali informasi bagaimana ketika ada suatu perbedaan, bagaimana kalau ketika ada suatu yang bertentangan di dalam kehidupan masyarakat, bagaimana pemecahannya dan sebagainya. Mereka juga kita eksplorasi untuk itu. Mereka identifikasi, menganalisis, dan bagaimana solusinya. Jadi kemarin itu proyek akhir yang kita tampilkan dalam pagelaran itu hanya bukan satu-satunya, kan itu adalah proyek akhir berkat dari kerjasama dari tim kelompok mereka masing-masing. Prosesnya panjang untuk dapat itu. Jadi berapa jam kalau dihitung? Kalau dihitung P5-nya kemarin kita 3 pekan Pak Ustaz, 3 pekan ya berarti sekitar 45, berarti berarti sekitar 125 jaman. Untuk sekitar segitu atas. Kalau kesimpulannya bagaimana Pak menurut Bapak? Untuk kesimpulan dari proses kemarin kita pagelaran proyek P5 tema 1 untuk Bhinneka Tunggal Ika, kesimpulannya adalah mereka anak-anak kita terjadi penumbuhan karakter untuk bisa bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kolaborasi, menghargai suatu perbedaan, dan ketuhanan yang Maha Esa untuk bisa menciptakan tadi penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek yang tadi saya sampaikan. Proyek akhirnya adalah pembuatan pakaian adat dari bahan daur ulang. Alhamdulillah Ustaz, yang lihat saksikan kemarin sekali ya, sukses sekali. Anak-anak ternyata lebih kreatif seperti yang tentunya semua adalah berkat dari kerjasama dari rekan-rekan guru juga untuk bisa mendampingi anak-anak untuk bisa tercapai 4 dimensi profil pelajar Pancasila di modul Kebhinnekaan Tunggal Ika. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama sukses. Alhamdulillah.